Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji UKIN, perkenalkan nama saya Warbani, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pasundan, Bandung. Nomor induk mahasiswa 235074018. Pada hari ini, Rabu tanggal 6 Desember 2023, saya akan membuat video pembelajaran di SMAN 1 Sliog kelas 10 mata pelajaran biologi, materi inovasi teknologi biologi. Saya mohon kepada tim penguji UKIN saran bimbingannya agar video pembelajaran di kemudian hari lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan dan juga masih bisa berkumpul. Mudah-mudahan hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Mudah-mudahan diberi kemudahan ya, kelancaran. Amin ya robbal amin. Apakah hari ini hadir semua? Apakah hari ini hadir semua? Alhamdulillah, berarti semangat pejuang kita masih dilanjutkan oleh generasi muda ini untuk semangat belajar. Nah, itu ya, karena di sini berjumlah 36 anak ya. Warbani tidak absen satu-satu karena bangku sudah terisi dengan penuh, tidak ada yang gigi ompong alias hadir semua. Baiklah. Sebelum Pak Orbani masuk pembelajaran, Pak Orbani ingin bertanya, ya, ingin bertanya kepada kalian, pernah nggak sih kalian ketika di warung kelontong menemukan produk-produk yang pasaran buat dikonsumsi seperti tempe? Pernah melihat bahan tempe yang belum digoreng, belum crunchy, belum crispy, belum pernah? Pernah? Nah, dari beberapa kalian yang pernah lihat, ada nggak tempe yang tidak sempurna bentuknya atau kacangnya masih kelihatan tuh? Masih dalam bentuk kacang tempenya. Pernah nggak? Ada yang mau kasih jawaban? Kenapa? Ya, mungkin karena suhu. Sehingga pertumbuhan jamur tidak merata ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Nah, ya, kita apresiasikan kepada kalian-kalian semua yang berani menjawab itu. Baik, sebelum Pak Warbani menjelaskan lebih dalam pembelajaran hari ini, Pak Warbani akan menyampaikan tujuannya dulu. Jadi hari ini Pak Warbani akan menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu tentang inovasi teknologi, ya, atau dalam bahasa lainnya bioteknologi, ya. Bioteknologi itu kan dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Yang pertama? Iya, yang pertama konvensional sama. Oke, Pak Warbani kasih penjelasan dulu informasi ya, supaya kalian mengeksplornya lebih mudah konsep dalam apa sih kita pembelajaran hari ini. Pak Warbani akan sedikit menjelaskan dulu konsepnya. Bisa kelihatan yang di belakang yang ada di layar? Bisa kelihatan tidak? Bisa? Nah, tujuan hari ini boleh. Coba kalau misalkan kelihatan, boleh dibaca sama-sama. Tujuan pembelajaran hari ini apa? Jadi kalian hari ini mudah-mudahan bisa memahami
Ya, apa sih bioteknologi itu? Apa sih arti kata bio dan teknologi apa? Bio itu apa artinya tekno itu? Pak Barni akan bahas satu-satu. Dalam pembuatan produk bioteknologi diperlukan adanya input atau dapat berubah bahan baku seperti mikroorganisme. Ada yang tahu mikroorganisme itu kayak apa? Bakteri, jamur, fungi-fungian ya, terus virus. Nah, itu semua apa? Masuknya ke dalam mikroorganisme ya, gitu ya. Nah, pada gambar ini ada gambar tempe dan vaksin ya. Itu ya. Itu pendahuluannya. Lanjut ya, Pak Urbani secara singkat aja memberi gambaran memberi informasi. Nah, pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bios yang artinya hidup. Nah, teknos artinya penerapan dan logos artinya ilmu. Ya, bisa yang samping sini bisa kamu lihat nggak? Kebaca nggak? Nah, itu ya. Jadi bios itu artinya hidup, teknos itu artinya penerapan, dan logos itu artinya ilmu. Pengertian bioteknologinya nih, pengertian lebih lengkapnya bioteknologi adalah ilmu yang menerapkan prinsip ilmiah dan kerekayasaan untuk penanganan dan pengolahan bahan mentah, baik organik maupun non-organik dengan bantuan makhluk hidup seperti mikroorganisme. Tadi, ya ini namanya ya seperti sel hewan dan tumbuhan untuk meningkatkan potensi makhluk hidup serta menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Jadi ya membantu adanya mikroorganisme itu adanya membantu ya gitu. Nah, untuk materi selanjutnya, alur bioteknologi ya, alurnya bagaimana sih bisa terjadinya tempe itu? Ya bisa pembentukan tempe ini alurnya dari bahan baku. Kalau tempe kan dari kedelai bahan bakunya ya, yaitu proses aplikasi prinsip ya. Jadi ada mikroorganisme di dalamnya di sini ya, baru jadilah tempe. Di sini alasan digunakan makhluk hidup dalam biologi yang pertama ya, makhluk hidup tadi yang pertama mudah diperoleh karena sudah tersedia di alam. Bakteri apa itu kan tersedia dari alam kan, memiliki sifat yang tetap dari generasi ke generasi berikutnya ya. Nah, yang terusnya dapat diubah sifatnya melalui teknik rekayasa genetika. Kalau nggak ada campur tangan manusia, maka sifatnya akan selalu seperti itu. Makanya di sini ada rekayasa genetik. Nah, apa sih tujuannya? Ya tadi buat menghasilkan produk atau individu yang baru yang lebih tahan, lebih kuat, lebih bagus lagi. Itu adanya rekayasa genetika. Ya, menciptakan produk yang lebih bagus. Makanya diadakannya Diadakannya teknik rekayasa. Seperti kalau dalam hewan persilangan, ada kan persilangan hewan yang jumbo, limosin, dan ini supaya apa? Ya, dapatnya anaknya keturunannya bagus. Itu namanya rekayasa genetik. Tadi yang dibantu oleh manusia, yang bertahan manusia itu ya. Perubahan sifat terjadi dapat turun pada anaknya. Ya sama itu ya. Dapat menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia, itu yang terutama ya. Nah, selanjutnya bioteknologi konvensional dan modern. Nah, perbedaannya bioteknologi dan modern dan konvensional ya. Ini perbedaannya nih. Lihat perbedaan yang pertama, konvensional dari ininya ya, pemulaannya sejak awal peradaban manusia itu sudah ada ya, itu yang konvensional. Kalau yang modernnya berkembang sejak ditemukannya struktur dan fungsi DNA, dan hasilnya kurang steril, hasilnya sedikit terbatas karena terbatas ya, kurang steril. Kenapa? Sini kurang steril, hasilnya sedikit terbatas dan kualitas belum terjamin karena masih melakukan faktor alamiah dengan tumbuhnya jamur tersendiri ya. Itu steril mampu, kalau yang modern steril mampu memproduksi banyak dalam waktu cepat dan kualitas terstandarisasi. Bikin kelompok, masing-masing kelompok 6 orang. Jadi jumlahnya 36, bagi 6 berarti 6 orangan. Ya, sekarang mulai dari sekarang silakan bikin kelompok. Sudah tertata rapi kelompoknya? Ya, ada 6 kertas di tangan Pak Warbani
Ntar Power Bunny muter, masing-masing dari kelompok mendapat satu kertas. Apa sih Power Bunny kertas ini? Ya, kertas ini akan membawa kalian belajar dari masalah. Masalah apa? Ya tentunya hari ini kita tentang bioteknologi dong. Bukan masalah hidup ya. Sama aja ini juga ya. Kita belajar menerapkan bioteknologi untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena adanya kita di apa? Di lapangan ada loh ya. Jadi bioteknologi ada di lapangan. Kita sering temukan produknya. Tapi kadang kita tidak tahu bagaimana cara prosesnya. Seperti itu kan? Ya, kita tahu produknya, ya, tapi tidak tahu cara prosesnya. Enak menikmati aja, itulah konsumen, ya, menikmati aja. Tidak mau ingin tahu bagaimana cara belajar menjadi mengetahui oh produk ini bikinnya seperti ini, ya, itu ya. Oke, ambil dong, satu aja, ya, satu. Jangan dulu dibuka, jangan dulu dibuka, ya, jangan dulu dibuka. Yang ada 3, mana yang belum? Coba perwakilan 3 orang sini. Perwakilan 3 orang apa? 1 kelompok 1 orang sini. Ya, enggak apa-apa, satu aja cepat. Duluan. 1, 2, 3 ambil. Ya. Ya. Iya, terima kasih yang terakhir moga beruntung. Kelompok pertama tempe. Power Bunny akan bagikan lembar LKPD-nya tempe. Oke. Sudah semua kelompok sudah siap-siap mengatasi permasalahan hari ini? Di mana suaranya? Sudah siap menyelesaikan masalah hari ini? Semangat? Good job. Nah, silakan selesaikan LKPD yang Power Bunny berikan. Masing-masing sudah punya produk gagalnya masing-masing. Hasil bioteknologi konvensional. Silakan berdiskusi, berkolaborasi antara teman. Ya, dilihat alurnya, dilihat sumbernya dari mana, kerjakan masing-masing tugasnya sesuai dengan tupoksinya. Ya, kalian harus berkolaborasi, bekerja sama, bergotong royong untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di hari ini. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami LKPD-nya? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tidak? Oke. Waktu kalian maksimal Power Bunny kasih waktu 20 menit. Jangan lupa manfaatkan waktunya. Ingat, boleh masing-masing boleh ngasih pendapat ya. Bekerja sama, berkolaborasi, cari referensi yang bagus. Setelah kalian menyelesaikan permasalahan bioteknologi ini yang kalian ada di LKPD, habis kalian berdiskusi sama teman satu kelompok, sekarang hasil diskusi itu akan dipresentasikan di depan kelas. Siap belum? Siap belum? Siap?
Oke. Yang mau berani presentasi, presentasi angkat tangan kelompok mana? Or kasih yang mau berani. Hebat ya. Volunteernya banyak sekali ya. Hebat, berani semua. Ya udah, oke. Jadi kalian masing-masing menilai kelompok yang maju presentasi. Jelas? Nama kelompok kalian apa? Berapa nih? 5. Yang maju kelompok apa ini? Berapa ini yang maju nih? Hah? Kelompok berapa? Di situ kelompok 3. Penggunaannya bahasanya gimana? Penjelasannya gimana? Kalian tinggal jawab BBKB BSB. Di sini ada keterangannya. Apa bisa jadi B ini? Rubriknya dibaca. Oke? Pendapatnya berkembang apa? Sudah berkembang. Berarti ini penilaiannya ini yang sudah berkembang. Kalau yang berkembang ini ya variabelnya. Jelas? 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 Ya. Yang objektif yang kalian lihat, kalian dengar, ya, itu yang kalian nilai. Oke? Korban ikut nilai, kalian juga ikut nilai. Jelas? Oke. Kasih nama kelompok. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil yang kami kerjakan, yaitu adalah mengamati produk bioteknologi konvensional yang gagal, yaitu keju berjamur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maya Aizli. Nama saya Rivaldi Jasanova. Nama saya Leowiana. Nama saya Suci Sakti Ramadhani. Masalahnya yaitu keju yang berjamur. Nah, keju yang berjamur itu dikarenakan yang pertama, kontaminasi lingkungan. Jamur dapat masuk ke dalam keju melalui udara, permukaan, peralatan, dan atau lingkungan produksi yang tidak steril. Kontaminasi ini dapat terjadi selama proses produksi, pengolahan, atau penyimpanan keju. Yang kedua yaitu kelembaban yang tidak tepat. Keju membutuhkan kelembaban yang tepat untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Jika kelembaban lingkungan terlalu tinggi, jamur dapat tumbuh dengan cepat di permukaan keju. Sebaliknya, jika kelembaban terlalu rendah, keju dapat mengering dan menjadi rentan terhadap infeksi jamur. Yang ketiga, suhu yang tidak tepat. Suhu berperan penting dalam pertumbuhan jamur. Jika suhu lingkungan terlalu tinggi, jamur dapat berkembang biak dengan cepat. Di sisi lain, suhu yang terlalu rendah dapat menghambat pertumbuhan jamur, tetapi beberapa jenis jamur masih dapat bertahan dan tumbuh pada suhu rendah. Yang keempat yaitu kondisi penyimpanan yang buruk. Jika keju disimpan dalam kondisi yang tidak tepat, seperti suhu dan kelembaban, penyimpanan yang buruk juga dapat menyebabkan keju terkontaminasi oleh spora jamur yang ada di sekitarnya. Yang kelima yaitu kualitas bahan baku yang buruk. Jika bahan baku yang digunakan dalam pembuatan keju tidak berkualitas baik atau terkontaminasi dengan spora jamur, maka jamur dapat tumbuh dan berkembang pada keju. Yang keenam yaitu proses produksi yang tidak steril. Dan yang ketujuh, varietas jamur yang tidak digunakan dalam pembuatan keju. Pembuatan keju. 1. Siapkan alat dan bahan seperti susu murni. Yang kedua, kemudian susu tersebut dipanaskan dengan suhu 90 derajat Celcius. Ketiga, kemudian lakukan proses pasteurisasi sebelum bakteri asam laktat dicampur. Yang keempat, bakteri yang digunakan yaitu bakteri Lactobacillus dan Streptococcus. Yang kelima, bakteri asam laktat dicampurkan dalam susu yang sudah dingin karena terdapat bakteri maka pH susu akan turun. Selanjutnya dilakukan proses pembahasan pemilihan yaitu garis besar
kebersihan dan sterilisasi selama proses produksi, pengolahan, pengaturan suhu dan kelembaban yang paling penting untuk mencegah pertumbuhan jamur. Dan pilihlah bahan baku yang berkualitas. Aplaus dulu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri dengan saya Priliana Husnurianti. Saya Ariana Rakandiri. Saya Lisena Sardana. Oke, dengan majunya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan materi inovasi teknologi biologi atau bioteknologi. Dan kami mengambil materi yaitu tentang tempe. Merangkap dengan melalui pemeriksaan yang gagal tempe, menganalisis masalah pembuatan tempe yang gagal, serium jamur yang tidak tumbuh sehingga tidak dapat mengikat butir-butir, kedelai atau tidak menyatu, dan hasil produk masih berupa kacang. Pemberian ragi terlalu banyak sehingga tempe tidak jadi dengan sempurna. Pada proses perebusan, kacang terlalu lama sehingga kacang kedelai lembek. Mencari penyebab masalah. Suhu terlalu rendah atau suhu di bawah 26 derajat Celcius maka akan menghambat pertumbuhan jamur. Suhu terlalu panas atau suhu di atas 36 derajat Celcius maka akan menyebabkan tempe menjadi terlalu panas sehingga tempe akan mudah busuk. Kurangnya lubang udara pada plastik sehingga tempe mudah busuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan tempe secara konvensional. 1. Siapkan alat seperti panci, saringan, dan kompor. 2. Siapkan bahan seperti kedelai, air, dan beberapa jenis mikroorganisme atau racun. 3. Langkah awal adalah dengan memberikan pupuk kedelai dan dilakukan pendiaman semalam. 4. Selanjutnya dilakukan pengupasan kulit ari setelah perendaman. 5. Kedelai yang sudah dikupas kulit arinya kemudian dicuci kembali. 6. Lalu direbus kurang lebih 15 menit hingga lunak. 7. Kemudian ditiriskan dan didinginkan. 8. Setelah dingin dicampur dengan ragi atau mikroorganisme. 9. Setelah tercampur rata, adonan kemudian dibungkus dengan menggunakan plastik atau kain. Kemudian didiamkan selama semalam atau sampai berubah menjadi tempe. Proses ini adalah proses fermentasi agar kedelai dapat berubah menjadi tempe. Jadilah produk tempe yang siap diolah menjadi berbagai jenis makanan. Kesimpulan dari proses pembuatan tempe adalah pada prosesnya kita harus menggunakan bahan kedelai, di mana kedelai tersebut yang dicampur dan ragi dari jamur dikukus dan dijahit. Selama proses pembuatannya, tempe yang diberi ragi lalu dimasukkan ke dalam suhu ruang hingga selama 2-3 hari. Proses pembuatan tempe harus menggunakan bahan terbaik serta dilakukan secara teliti dan hati-hati agar didapatkan tempe yang enak dan berkualitas tinggi. Tempe adalah makanan yang berbuat dari kedelai atau beberapa bahan lain yang diproses melalui fermentasi dari apa yang secara umum dikenal sebagai sajian. Oke, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geser. Ini tembak yang ini nah. Ya, tidak. Jadi yang mendorong pis, yang mendorong tembak. Lagi. 1, ikutan. Ayo. 2, 1. Ayo ikutan. 2.
yang serius dong. Ini lumayan bisa menyegarkan otak ya, atau menyegarkan otak. Bilang ya, yang serius sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tepuk tangan dulu. Apa fungsinya? Menyeimbangkan otak. Masalahnya tadi yang kalian tulis apa masalahnya coba? Kenapa? Masalahnya apa kok produk teknologi konvensional seperti tempe, keju, sama roti bisa gagal produknya? Kenapa? Satu masalahnya apa? Coba tempe, apa masalahnya? Suhu terlalu rendah dan juga terlalu tinggi. Jadi kisaran kelembaban suhu ketika pembuatan tempe itu ada di kisaran 26 sampai 36 derajat. Ya kalau kepanasan ya bakal akan jamurnya mati, nggak bertahan ya itu ya. Nah coba yang kelompok roti, penyebabnya apa bisa bantat? Hah? Apa? Air terlalu panas. Kenapa? Ini dapat membuat ragi mati dan tidak aktif, Ya. sehingga tidak mengembang. Terus ragi yang digunakan sudah lama kering, pengaruh waktu pengembangan, salah menggunakan bahan pengembang, tidak teliti membaca resep, kurang mengontrol adonan dengan baik, adanya syarat ini sehingga menyebabkan tekstur roti yang dihasilkan menjadi lebih keras. Oke. Gak bisa menjamur. Karena kontaminasi lingkungan, Boleh yang lantang 1. kelembaban yang tidak sesuai, Ya 2, suhu yang tidak tepat, 3, varietas jamur, ya 4, terus tempat produksi yang tidak steril. 5. Cukup? Ingat, aplaus dulu. Kelompok akibat tempe yang masih berbentuk kacang. Iya penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Tempe yang masih berbentuk kacang. Kualitas kedelai. Ya, Terus faktor kelembapan udara dan air. ya. Setelah itu kebersihan peralatan yang digunakan. Setelah itu suhu sama seingat saya udah. Aplaus dong. Lagi kesimpulan dari roti-roti agak bantat, agak keras, roti keras lah. Kelompok roti keras bisa disimpulkan? Ya boleh. Suhu air yang terlalu panas Ya. atau dingin akan membuat ragi mati dan tidak aktif sehingga roti gagal mengembang. Ya, boleh aplaus dulu. Nah, setelah kesimpulan kita sudah menyimpulkan bahwa pembelajaran hari ini ya mengenai teknologi konvensional.
lanjutkan belajarnya ya. Gunakan media-media yang ada di sekeliling kita buat belajar. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Kita akan mudah-mudahan kalau di pembelajaran berikutnya kita akan praktek tentang bagaimana cara membuat tempe. Ya, mungkin saja itu dari Power Bunny. Di dalam menutup acara ini kita doa dulu, berdoa dalam hati, mulai. Selesai kita ucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.